Ya, untuk menghindari keguguran tentunya harus ada persiapan yang disebut antenatal care atau bahkan kegiatan sebelum wanita itu menyiapkan diri untuk siap hamil. Seperti adanya kegiatan pranikah itu kan suntik imunisasi untuk mencegah virus-virus yang memungkinkan terjadinya gangguan pada janin. Kemudian juga nutrisi pada ibu dipersiapkan ya dari awal-awal trimester pertama, biasanya banyak diberikan asam folat maupun vitamin-vitamin yang lain. Dan juga harus mencegah dan serta dengan cara kontrol ya, dengan upaya-upaya promosi. Kalau di desa itu ada posyandu ya, pos pelayanan terpadu baik untuk ibu hamil maupun anak-anaknya, maupun kalau di kota-kota memang harus rutin kontrol yang disebut sebagai antenatal care. Maka kadang diperlukan juga USG dan sebagainya untuk mendeteksi apakah janinnya berkembang dengan baik atau tidak. Bagi yang sudah kena keguguran memang ya harus ada dievaluasi karena memang sering terjadi flag-flag awalnya, kemudian kadang disertai dengan tambahnya jaringan seperti gumpalan darah. Nah, ada beberapa yang memang langsung meluruh total, ada juga yang sebagian secara prolong atau lama darah flag itu masih ada, maka memang diperlukan USG, mungkin diperlukan pengeluaran baik secara vakum maupun secara kuretase oleh dokter kandungan. Keguguran atau abortus merupakan berakhirnya kehamilan ya, sebelum janin tersebut mampu hidup. Biasanya terjadi sebelum 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 mg. Dan ini sering terjadi pada usia kehamilan trimester pertama. Jadi kehamilan kan kita bagi menjadi 3 trimester ya, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ya, kejadian daripada keguguran atau abortus tersebut bisa karena kondisi janin itu sendiri atau kondisi dari ibu. Ya, jadi keadaan janin yang tidak mampu berkembang dan tidak menghasilkan perkembangan daripada janin itu juga akan bisa terjadi meluruh dan tidak berkembang ya. Dan pada ibu tentunya ada berbagai penyakit yang memang bisa menyebabkan, antara lain penyakit-penyakit yang menyebabkan penyakit ibu yang menyebabkan gangguan pada pertumbuhan kehamilan atau pertumbuhan janin tersebut, seperti infeksi, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi ya, kebiasaan konsumsi atau minuman dan makanan yang buruk ya, gizi buruk juga bisa, atau adanya penyakit kronis pada ibu, atau bahkan mungkin ketika ada infeksi yang menyerang secara hebat pada si ibu tersebut pada trimester awal. Sedangkan pada janin memang salah satunya ada yang disebut bright ovum atau akibat kelainan kromosom sehingga janinnya tidak berkembang atau disebut sebagai janin kosong ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.